warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil review materi Ulumul Hadis yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Rara Andriani dengan NIM 07. Saya Echa Azhara Sapipa dengan NIM 13. Saya Adina Takiatul Baroroh dengan NIM 11. Saya Lutfia Rahmawati dengan NIM 09. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Tara! Yang pertama itu ada pengertian dari ulumul hadis. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Mempelajari ulumul hadis sangatlah penting karena hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Dan selanjutnya itu ada unsur-unsur hadis. Sebuah hadis yang utuh itu terdiri dari 3 unsur utama, yaitu yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga itu rawi. Yang pertama ada sanad. Sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan penyampai yang menghubungkan suatu matan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu ada matan. Matan itu sendiri yaitu materi, isi atau lafaz dari hadis itu sendiri yang terletak di ujung sanad. Yang terakhir itu ada rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan, memindahkan atau memberikan hadis tersebut untuk dihimpun dalam suatu kitab. Selanjutnya adalah pembagian ilmu hadis. Secara umum, para ulama membagi ilmu hadis ke dalam 2 bidang pokok, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah yaitu memiliki arti periwayatan atau cerita. Secara bahasa berarti ilmu hadis berupa periwayatan. Ilmu hadis riwayah bertujuan untuk memelihara hadis Nabi Muhammad SAW dari kesalahan dalam proses penulisan, periwayatan, dan pembukuannya. Fokus pembahasannya tentang periwayatan dan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW beserta pencatatan dan penelitian lafadznya yang bertujuan untuk memelihara hadis dari kesalahan. Sementara ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, sifat-sifat perawi, serta cara menerima dan menyampaikan hadis yang bertujuan untuk menetapkan apakah suatu hadis tersebut bisa diterima atau makbul atau harus ditolak, yaitu mardud. Selanjutnya, berdasarkan jumlah perawinya, hadis dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang sangat banyak di setiap tingkatannya, sehingga menurut adat kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Sementara berdasarkan kualitas sanad dan matanya, hadis diklasifikasikan menjadi 3, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih adalah tingkatan yang tertinggi yang harus memenuhi 5 kriteria, yaitu yang pertama sanadnya bersambung, kedua perawinya adil, ketiga dobit, serta yang keempat terhindar dari syuzuz, yang kelima maupun hilang. Di sisi terburuk terdapat hadis maudhu atau hadis palsu, yaitu berita yang direkayasa dan disandarkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ngada dan dusta. Terakhir, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dalam Islam, hadis memiliki peran penting sebagai penjelas dan pelengkap isi Al-Quran. Tidak semua hukum dan aturan dalam Al-Quran dijelaskan secara rinci, sehingga hadis membantu umat Islam memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan takrir. Bayan takrir berfungsi untuk menegaskan atau menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, yaitu memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ayat-ayat yang masih bersifat umum, seperti tata cara sholat dan ibadah. Ketiga, bayan tafsiri, yaitu hadis yang menetapkan aturan atau hukum yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan nas, yaitu hadis yang berfungsi mengganti atau menghapus ketentuan hukum sebelumnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu umat Islam memahami ajaran Al-Quran secara lengkap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kekurangan dalam review materi kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.